bangku, kepada para kiai dan alim ulama yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, para asatidz yang saya muliakan. Perjumpaan kita dalam acara ihtifal ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis. Manis dada alimahu walam yazdad fid dunya lam juhdan lam yazdad minallahi illa Artinya, barang siapa yang selalu menambah ilmu namun tidak menambah ilmu pada dunia Allah kecuali jauhnya. Maksudnya, lamun wong selalu numpuk-numpuk ilmu tapi tergila-gila kekayaan, penggemar titel dan jabatan, bukannya tambah dekat dengan Allah, malah tambah jauh dari Allah. Nauzubillahi min dzalik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil adik kita Muhammad Nadif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, terkhusus kepada pengasuh Madrasah Salafiyah Madarijul Ulum dan keluarga besarnya yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa mengalir atas Nabi akhir zaman, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan dalam acara ini saya ingin menyampaikan hadis Nabi yang berbunyi, Man shoma salasata ayyamin min kulli syahrin faqad shoma ad-dahra kullah. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di setiap bulannya, maka dia benar-benar mendapatkan pahala berpuasa 1 tahun. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'du. Para alim ulama, para ustaz dan tokoh masyarakat yang saya hormati, bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat, serta tamu undangan juga yang saya hormati. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga selalu tercurah atas Nabi dan pilihan yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menerangkan ciri-ciri ahli neraka. Dijelaskan bahwa suatu kitab bahwa ciri-ciri ahli neraka adalah wajahun abisun, muka yang selalu cemberut alias berenggut. 2. Lisanun fasiqun, lidah yang jelek, perkataannya, omongannya asal aja. 3. Qalbun syadidun, artinya yang keras yang tidak mau menerima nasihat orang lain. 4. Yadun bakhilun, tangan yang pelit, komet, medit, melitat alias kuciran. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita gak mau mempunyai ciri-ciri ahli neraka, maka tersenyumlah dan berkatalah yang baik-baik, serta lembutkan hati dan ulurkan tangan untuk selalu bersedekah dan menolong orang lain. Sanggup? Insyaallah kita akan menjadi ahli surga. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil adik kita Devi Aulia binti Bapak Mistam Kosambi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Para kiai, para ulama, para asatidz yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang saya hormati, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga selalu mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Berantem ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahdahu la syarikalah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para ulama yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang saya hormati, para asatidzah yang sangat saya cintai. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang berkah dan nikmat-nikmatnya kita semua bisa menghadiri pesta tahunan di madrasah yang kita cintai ini. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kesan yang akan menyampaikan yang baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak hadis ini. Man kharaja fi qalabil anak sabilillah. Ini sabilillah. Yang artinya siapa yang keluar siapa yang keluar hendak mencari ilmu, maka dia orang yang sedang berjalan di perang fisabilillah. Hingga kembali hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya teman-teman, kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang semangat mencari ilmu, semoga kita semua mendapat pahala seperti pahala orang di jalan Allah. Amin. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'al ahkam wa awdaha lana al-halal wal haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi nujumil ihtida'i wa masabihid dhalam wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Madrasah Madarijul Ulum beserta keluarga besarnya yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga segenap dewan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya hormati, dan tak lupa pula santriwan santriwati yang cantik penawan pujaan hati yang saya puji dan yang kucintai. Puja dan puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita simak hadis Nabi yang berbunyi, Akrimu auladakum fa inna karamata auladikum sitrun minan nar, yang artinya muliakanlah anak-anakmu sekalian, maka sesungguhnya memuliakan anak itu bisa menjadi penghalang masuk neraka. Hadirin yang saya hormati, banyak sekali di zaman serba maju ini banyak orang tua yang memuliakan anaknya dengan jalan yang keliru. Banyak anak yang dipanja-manja dan disayang-sayang, bahkan segala permintaannya selalu dituruti. Misalnya anak minta motor, langsung si bapak sepak galeng ataupun yang lainnya. Bukan berarti agama Islam melarang untuk mempunyai semua itu. Silahkan saja bapak-bapak kalau memang mampu. Tapi yang lebih penting lagi, sebagai orang tua harus memuliakan anaknya dengan memberi didikan agama. Karena sekalipun orangnya kaya, mampu, hartanya berlimpah-limpah, saya jamin para hadirin, semua harta yang banyak itu bisa menjadi beban terhadap dirinya sendiri. Bahkan kemungkinan akan menjadikan laknat terhadap diri kita sendiri. Oleh karena itu, anak bisa membawa kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhiratnya
kalau memang anak tersebut ada didikannya. Tapi sebaliknya, anak bisa membawa kecelakaan kepada orang tuanya baik di dunia ataupun di akhiratnya kalau anak tersebut tidak ada didikannya. Maka saya menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, marilah putra-putri kita gembleng dengan akhlakul karimah dan dipenuhi dengan didikan agama. Hadirin yang berbahagia, hanya sampai di sinilah perkataan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fid din man arad waj'ala al-afhama arjaqan tuqsamu bainal ibad wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-hadi ila sabil rasyad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Kepada asatizatul kiram yang saya muliakan, Bapak, ibu-ibu, hadirat yang saya hormati, rekan-rekanku yang cewek maupun yang cowok yang sangat saya cintai, tiada tutur kata yang dapat menghiasi bibir kita yang pantas diucapkan kecuali kata puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang berbunyi, Inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamati man tarakahun nasu ittiqa'a fuhsi. Sesungguhnya seburuk-buruknya tempat manusia di sisi Allah di hari kiamat orang yang diasingkan dan dijauhi oleh orang-orang karena kotor kata-katanya. Alat yang paling bagus ialah omongan bu, mengatakan malehong yang kata omongnya boket kata batu rewong pitan ngobrol kata relasa nelan kata kenalan aneh. Kan bu, mengatakan malewong yang kata omongnya bangket kata musuh lamun omongan aneh dan melarang hati buatan enak nengopeng. Makanya ibu-ibu sabun yang akan musuh karena kasar omongan aneh disangitin yang karena cara kata-katanya mikulah wong sing panganan dah kedudukan aneh mungkin yang ditayang kiamat yakni dipanjangkan jalan neraka karena gara-gara omongan. Oleh karenanya bapak-bapak marilah kula bagus omongan apa sampai dah melarang hati batur yang hati dulu yang hati tetangga agar supaya kita terhindar daripada ancaman hadis rawa sampai ning kilas partisipasi sampai pula. Mudah-mudahan kita bisa mengantisipasinya dan dapat terhindar dari semuanya. Amin amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillahil mannan bil fadli wal ihsan al-mutafaddil ala abdihi bil ghayati wa husni syan wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin abdillahi safatil adnan wa ala alihi wa sahbihi hamatad din ahli wajdi wal itqan wa ala tabi'ina ila yawmiddin. Amma ba'du. Kepada asatizatul kiram yang telah ikhlas mengajar yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, rekan-rekanku yang cewek maupun cowok yang sangat saya cintai, tiada tutur kata yang dapat menghiasi diri kita yang pantas diucapkan kecuali kata puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat yang telah memberikan kepada kita nikmat, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam terang
Ingat Pak, Bu. Ada hadis mengatakan berbunyi ta'atullahi wa ma'asiyatullahi. Taatnya Allah, taatnya orang tua dan maksiatnya Allah, maksiatnya orang tua. Taatnya kita kepada Allah. Dan sebaliknya maksiatnya kita kepada kedua orang tua. Berarti kita maksiat kepada Allah. Ingat Pak, Bu, hadis lain juga mengatakan begini. Ridho Allah yuti ridho walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya kedua orang tua. 10 lagi belum. Bila kita taat padanya, berarti kita taat pada Allah. Dan sebaliknya, bila kita maksiat padanya, berarti kita maksiat pada Allah. Saya tekankan pada anak-anak semuanya jangan sekali-kali durhaka pada orang tua, karena melalui mereka lah kita dapat berada di dunia, apalagi pada ibu. Karena ibu lah orang pertama yang harus kita hormati. Kepayahan ibu saat melahirkan tidak ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Jadi aja tangan tambah bapak membuatkan melerakan. Hormatilah orang tua, kelak kita bisa jadi orang bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a darajata al-'ilmi wa 'azama sya'nah wa ja'ala ahlahu masabiha dhalam wa faddalahum 'ala sa'iril 'awam wa ja'alahum malja'an lil anam wa sallallahu 'ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin alladzi ja'ana bima syara'allahu lana min al-ahkam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ziham. Amma ba'du. Para asatidah al-mukarramin, para sesepuh dan para tokoh masyarakat yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu serta tamu undangan yang juga saya muliakan, dan khusus Bapak Lurah Denamang beserta staf-stafnya, terutama Ketua RW 05 Kampung Kosambi dengan perangkatnya yang saya hormati, wa khususan pengasuh Madrasah Salafiyah Madarijul Ulum beserta keluarga yang semoga diberi kekuatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat saya muliakan. Untuk membuka pembicaraan saya kali ini, saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sehat dan selamat. Semoga kita semua yang menghadiri dan berpartisipasi acara ini mendapatkan taufiknya dan termasuk dalam ayat wa man ya'zim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Salawat dan salam sejahtera senantiasa mengalir atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, 9 bulan lamanya kita berada di perut ibunda. Adanya kita lahir di bumi ini dengan syariat kedua orang tua kita yang telah mengilustrasikan, membuntingkan sampai melahirkan dengan susah payah, tidak ingat apa-apa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a darajatal 'ilmi wa 'azama sya'nah wa ja'ala ahlahu masabiha dhalam wa faddalahum 'ala sayril awam wa ja'alahum maljalil anam. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin alladzi ja'ana bima syara'ahu Allah lana min al-ahkam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil ziham. Amma ba'd. Para asatidah al-mukarramin, para sesepuh dan para tokoh masyarakat yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu serta tamu undangan yang juga saya muliakan, dan khusus Bapak Lurah Denamang beserta staf-stafnya, terutama Ketua RW 05 dengan perangkatnya yang saya hormati. Wa khususan pengasuh Madrasah Madarijul Ulum beserta keluarga yang semoga
yang semoga diberikan kekuatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat saya muliakan. Dengan membuka pembicaraan kita kali ini, saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang menghadiri dan berpartisipasi acara ini mendapatkan taufiknya. Dan termasuk dalam ayat "May yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Salawat dan salam sejahtera mengalir atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, perkenalkanlah saya dalam memeriahkan acara ini. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi. Man shoma thalathata ayyamin min kulli syahri faqad shoma ad-dahra kullahu. Barang siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka ia benar-benar mendapatkan pahala berpuasa 1 tahun. Sangatlah beruntung ibu-ibu orang yang ingin menyempatkan diri berpuasa setiap bulan walaupun sekalipun hanya 3 hari, baik di tanggal pertama, di tengah, dan di akhir bulan. Bahkan Rasul menganjurkan berpuasa di setiap tanggal 13 sampai 14 dan 15 yang disebut ayyamul bid. Lalu tak sekira-kira ibu-ibu bangkit melakukannya, maka ibu-ibu mendapatkan pahala berpuasa selamanya. Mengapa ibu-ibu bisa mendapatkan pahala sebanyak itu? Allah menjelaskan dalam firman-Nya yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله الذي في السماء تعويل القرآن العظيم ويصلي ويسلم على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه المجاهدين لكتابه المبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, dan para sepuh yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali murid yang saya hormati, siswa-siswi madrasah Madarij Ulum yang sangat saya cintai, juga saudara pengarah acara yang saya hormati dan saya cintai. Tahmid dan tasyakur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan berkat taufik dan hidayahnya kami dapat menghadiri acara ini. Salawat dan salam senantiasa mengalir atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita menjadi umat yang mendapat syafaatnya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kelebihan apapun amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus sampaikan kepada orang yang terus Kang Samsudin terus. sebelum jabatannya dijalankan oleh Allah, dan orang kaya harus menjalankan kekayaannya di jalan yang dibenarkan oleh Allah. Juga orang pintar, para kiai, para ustaz, dan para alim ulama yang diberi ilmu oleh Allah harus diberikan pada orang yang membutuhkannya, karena bapak-bapak semua itu amanah dan titipan dari Allah. Rasul menjelaskan dalam sabdanya, ayyuna rajulin a'atahu Allahu ilman faqatamahu aljamahu yawmal qiyamati bil jamin min nar. Siapapun orangnya yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia menyembunyikannya, tidak diajarkan dan tidak diberikan pada orang-orang Allah yang membutuhkannya, maka Allah akan memborgolnya nanti di hari kiamat dengan belenggu dari api neraka. Hadis riwayat At-Tabrani. Wahai kaum muslimin yang mempunyai kelebihan, baik jabatan, harta kekayaan, ataupun ilmu pengetahuan, mari kita ciptakan pemerataan membagi-bagikannya pada orang, bagi-bagikannya mudah-mudahan termasuk pada golongan orang-orang yang menyampaikan amanat dan orang-orang yang mendapat keberkahan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ulun dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
kepada para kiai, para alim ulama yang saya muliakan, kepada aparat pemerintah dari tingkat bawah hingga tingkat pusat yang saya hormati, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati pula, para asatidah mukarramin yang saya muliakan, siswa-siswi generasi Islam khususan talamid Madrasah Salafiyah Madarijul Ulum yang saya banggakan dan saya cintai. Perjumpaan kita kali ini, saya pertama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah dengan barokah dan nikmat-nikmat darinya kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam acara ihtifal ini saya akan menyampaikan hadis Nabi yang berbunyi, "Man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan, lam yazdad min Allah illa bu'dan." Barang siapa yang selalu bertambah ilmunya namun tidak bertambah zuhudnya pada dunia, maka tidak akan bertambah dari Allah kecuali jauhnya. Kita umat manusia yang sudah barang tentu selalu beribadah kepada Allah, dan juga peribadahan kita didasari dengan ilmu yang tujuannya ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Nggih boten Bu? Nggih. Lalu Bu, kula ibadah niki tujuannya ingin dekat pada Allah, ingin dekat dengan rahmat Allah dengan bermacam-macam usaha. Ada yang bertakarrub kepada Allah melalui ibadah, ada pula yang bertakarrub kepada Allah dengan menumpuk-numpuk ilmu, selalu belajar dan mengaji tiada henti. Namun di sisi lain ada yang kita lewatkan tidak diperdulikan, yaitu zuhud dunia. Sedangkan cepri Kanjeng Nabi wau sinten salah suwangi sing selalu menumpuk-numpuk ilmu tetapi rakus dunia, tergila-gila kekayaan, penggemar titel dan jabatan, pecandu pangkat dan jabatan, niscaya bukannya dekat pada Allah, akan tetapi menjadi sebaliknya, menjadi jauh dan bertambah jauh. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kiranya cukup sekian uraian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Amma ba'du. Para kiai, para asatid, para alim ulama yang saya muliakan, siswa-siswi madrasah yang mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan keselamatan semoga mengalir atas Nabi akhir zaman, Habibillah wa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya akan membacakan sebuah hadis Nabi yang berbunyi, "At-tawadu la yazidul 'abda illa rif'atan, fatawadu yarfa'ukumullahu ta'ala." Rendah diri itu salah satu yang dapat meninggikan derajat atau martabat seorang hamba. Oleh karenanya rendah dirilah kalian semua, maka kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu pengen derajat tinggi? Ayo. Ibu-ibu yang Bapak Edi, saya juga pengen. Tapi Bu, kuncinya yang amat bahagia. Rendah diri itu tidak mudah, sopan santun itu sulit. Jangankan anak, rendah diri itu tidak mudah, sopan santun itu sulit. Jarang Bu orang yang mau rendah diri. Jangankan antar sesama teman, sama orang tua pun tidak rendah. Jangankan anak pengangguran, anak madrasah pun jarang sing ngomong bebasan ning wong tuane. Nggih bener. Lebih parah male ibu-ibu ge boten ayun ngomong bebasan ning lakine. Nggih kan Bu? Nggih bener. Padahal itu tanggal untuk menjunjung tinggi derajat umat manusia. Hanya niku sampai akan kula akhiri saking lafaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.